Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Erogesi Making, calon guru penggerak Angkatan 9, SDN Batas Kota Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video ini, saya akan memaparkan video demonstrasi kontekstual sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang berpihak pada siswa yang pertama adalah manusia yang merdeka. Tujuan utama dari pendidikan adalah agar manusia selamat dan bahagia sebagai individu maupun sosial. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah manusia merdeka sehingga pendidikan harus berpihak pada murid agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas. Yang kedua adalah kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, dan keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, dan atau perkembangan zaman. Untuk itu, sebagai pendidik harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Seorang pendidik dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan anak, keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Yang ketiga adalah mengembangkan bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti berkomunikasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah guru sebagai fasilitator. Maksudnya adalah guru mendampingi, mengontrol, dan mengarahkan murid pada proses pembelajaran. Masih ingatkah semboyan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, yaitu guru sebagai teladan. Posisi seorang guru ketika berdiri di depan kelas, dalam hal ini guru dapat melakukan persepsi, menghubungkan pelajaran sekarang dengan pelajaran yang lalu, memberikan contoh dan pengalaman dunia nyata kepada peserta didik. Sikap, cara berpakaian, cara berbicara juga menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik. Yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso. Maksudnya adalah di tengah membangun semangat dan kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Guru bersama siswa membangun ide dan gagasan secara bersama-sama dengan membentuk kelompok untuk berdiskusi memecahkan sebuah masalah. Guru memberikan ruang kepada siswa untuk bebas berpendapat dengan pikiran yang kritis. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani.
Guru memberikan dorongan, motivasi, arahan kepada murid. Maksudnya adalah di belakang guru memberikan dorongan, guru memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didik untuk berani tampil di depan mempresentasikan hasil karya mereka kepada teman-teman yang lain. Jika pembelajaran yang kita lakukan hanya berpusat pada guru atau disebut teacher center, maka siswa akan menjadi tertutup, kurang terbuka, tidak merdeka dalam mengembangkan potensi, pikiran, bakat, dan minatnya. Untuk dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang berpihak pada murid, maka di sekolah saya menyediakan beberapa kegiatan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, seperti yang kita lihat pada gambar, lingkungan sebagai sumber belajar, perpustakaan, lab komputer, pramuka, dan kerajinan tangan. Yang pertama kita lihat adalah kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ekstrakurikuler ini dapat mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Seperti pelatihan drum band, tari, seni suara, musik, tik, dan pramuka. Yang kedua adalah kegiatan literasi di perpustakaan. Tujuan kegiatan literasi di perpustakaan adalah untuk meningkatkan minat baca peserta didik. Jadi perpustakaan ini kita mengarahkan peserta didik untuk terus dan selalu meluangkan waktunya membaca sehingga siswa dapat menemukan hal-hal baru yang mereka baca. Yang ketiga adalah kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran yang bervariasi, yaitu dengan memanfaatkan alam atau lingkungan yang menggunakan LCD atau PowerPoint yang tepat dan menarik. Yang berikut adalah kegiatan mengolah rasa percaya diri anak, dan yang terakhir adalah kegiatan mengontrol dan mengarahkan anak dalam mengerjakan sesuatu. Budaya 5S, yaitu salam, sopan, senyum, sapa, dan santun. Pada gambar yang pertama, seperti kita lihat bahwa guru menjadi contoh terlebih dahulu, menjadi teladan, memberikan contoh yang baik bagaimana sikap kita dalam menerapkan 5S. Sopan, sapa, senyum, dan santun. Pada gambar yang kedua adalah kebiasaan. Kegiatan pembiasaan ini melatih siswa untuk menerapkan atau menunjukkan nilai karakter yang berbudi pekerti. Untuk menjalankan dan mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, tentu adanya tantangan, yaitu rendahnya minat dan motivasi murid. Yang kedua, kemampuan guru yang belum menyeluruh. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Yang keempat, ketidakcocokan metode pembelajaran. Yang kelima, gangguan kedisiplinan. Yang keenam, terbatasnya jam pelajaran. Yang ketujuh, gangguan penggunaan IT. Bagaimana cara kita mengatasi tantangan tadi itu? Solusi yang pertama adalah pelatihan. Guru harus mengikuti pelatihan seperti seminar, workshop, untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah sumber belajar. Guru dapat memanfaatkan model atau metode pembelajaran yang bervariatif, kreatif, menarik, dan menyenangkan. Yang ketiga adalah kenyamanan ruang kelas. Ruang kelas yang nyaman, bersih, wangi dapat membuat siswa tertarik, betah, aman, dan nyaman di dalam kelas. Yang keempat adalah motivasi atau support system. Guru harus selalu memberikan motivasi berupa pujian, semangat, dan perhatian kepada siswa.
Akhir kata, dan jadilah petani untuk murid-murid, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan yang baik, dan guru dan siswa yang merdeka belajar, yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa. Terima kasih. Salam guru penggerak untuk kita semua. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak tidak boleh pasif, harus selalu melakukan perubahan. Terima kasih.